wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you all in a good condition, inshallah. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-shalihin. Nah, anak-anak, seperti yang sudah kita pernah bahas, bahwa Nabi Adam itu adalah manusia pertama yang selalu taat kepada Allah. Terlebih, Nabi Adam adalah pribadi yang selalu bertaubat ketika berbuat kesalahan. Kemudian, Nabi Nuh juga adalah teladannya selalu taat kepada Allah, dan poinnya Nabi Nuh adalah orang yang suka bekerja keras. Dan Nabi Hud adalah orang yang taat kepada Allah dan selalu santun, berbudi luhur. Terlebih Nabi Hud itu nabi yang tidak mudah marah. Nah, untuk minggu ini kita akan mempelajari atau membahas tentang kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Hud, supaya kita tahu kenapa Nabi Adam mudah bertaubat, kenapa Nabi Nuh suka bekerja keras, dan kenapa Nabi Hud selalu sopan santun dan tidak mudah marah. Tentunya kalian sudah tahu kan bahwa Nabi Adam itu adalah manusia pertama yang Allah ciptakan, dan dulu Nabi Adam tinggalnya di surga. Karena tergoda oleh iblis, Nabi Adam melakukan kesalahan dan akhirnya diturunkan Allah ke bumi. Menyadari bahwa Nabi Adam telah berbuat dosa dan mengakui kesalahannya, akhirnya Nabi Adam bertaubat. Nabi Adam memohon ampun kepada Allah, karena sesungguhnya taubat Nabi Adam diterima oleh Allah. Kita harus meneladani Nabi Adam tentang ketulusannya meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Nah, jadi kita sekarang tahu nih bahwa kita harus selalu minta maaf ketika kita melakukan kesalahan dan terlebih bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam, kalian sudah tahu kan kisah banjir Nabi Nuh dan ketika Nabi Nuh membuat kapal. Kaum Nabi Nuh ingkar kepada Allah. Allah mengazab kaum Nabi Nuh dengan banjir yang sangat besar. Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat perahu yang besar atau bahtera yang besar. Nabi Nuh bekerja keras dalam membuatnya. Banjir besar pun datang. Hanya orang-orang percaya pada Allah yang selamat. Mereka bersama Nabi Nuh di dalam perahu, yang lainnya mati tenggelam terbawa arus banjir, termasuk istri dan anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Nah, sekarang kita tahu bahwa orang yang beriman kepada Allah akan selamat hidupnya. Jadi kita harus menjadi orang yang beriman. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang kisah Nabi Hud alaihi salam, bahwa Nabi Hud itu berperilaku terpuji, tidak mudah marah, sangat sabar, dan juga bersikap sopan dan santun kepada siapapun. Nah, sebagai muslim kita pun harus meneladani sifat atau sikap terpujinya Nabi Hud alaihi salam. Nah, dari kisahnya Nabi Hud alaihi salam, kita tahu bahwa sopan santun itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karakter yang harus kita miliki ketika kita sudah mengetahui kisah-kisah Nabi dan Rasul yang tadi, yang pertama kita harus meminta maaf jika melakukan kesalahan, belajar dari kisahnya Nabi Adam, dan kita bekerja keras untuk meraih cita-cita seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Lalu kita belajar dengan sungguh-sungguh, berusaha bersikap sopan santun kepada semua orang seperti kisah teladan Nabi Hud alaihi salam.
Nah, ini dia rangkuman materi yang sudah kita pelajari bersama. Yang pertama, Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Yang kedua, Nabi Adam bertobat kepada Allah karena melakukan kesalahan. Yang ketiga, keteladanan Nabi Adam yaitu ketulusannya meminta maaf atau bertaubat. Yang keempat, Nabi Nuh membuat perahu atau bahtera yang besar. Yang kelima, kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir yang sangat besar. Yang keenam, keteladanan Nabi Nuh yaitu perilaku kerja kerasnya. Yang ketujuh, Nabi Hud selalu bersikap sopan. Dan yang terakhir, keteladanan Nabi Hud yaitu bersikap sopan santun. Baik, anak-anak, ini untuk tugasnya ya. Lengkapilah soal berikut dengan jawaban yang tersedia. Nih, jawabannya sudah ada ya di sebelah kanan. Kira-kira jawaban untuk nomor 1 yang mana ya? Silakan kalian isi. Lalu seperti biasa, setelahnya nanti kalian fotokan dan kirim ke WhatsApp-nya Bu Eka. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Ditunggu ya tugasnya. Nah, kita tutup saja pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.